Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatiyati Sabila, NPM 20030505074 dari Prodi PGSD, semester 2 kelas 2B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Magelang, mata kuliah Pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah, dan dosen pengampu yang bernama Bapak Rasidi MPD. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pedoman pembinaan dan pengembangan UKS atau M yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester tahun 2020-2021. Pertama-tama pada bab 1 saya akan menjelaskan tentang sasaran dan tujuan pedoman pembinaan dan pengembangan UKS. Sasarannya yaitu sasaran pedoman pembinaan dan pengembangan UKS meliputi tim pembina UKS atau M dan tim pelaksana UKS atau M di sekolah atau madrasah baik negeri maupun swasta. Tujuannya yaitu 1. Sebagai pedoman penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan UKS atau M bagi tim pembina dan pelaksana UKS atau M dalam menyusun program dan kegiatan UKS atau M. 2. Membantu warga sekolah dalam memahami dan melaksanakan TRIAS. 3. Pelaksanaan program harus dilakukan secara terpadu, terarah, intensif, dan berkesinambungan. Selanjutnya, ruang lingkup pembinaan UKS atau M di sekolah atau madrasah. A. Pendidikan kesehatan adalah meningkatkan pengetahuan perilaku, sikap, dan keterampilan hidup bersih. B. Pelayanan kesehatan antara lain imunisasi, skrin kesehatan, pemeriksaan, dan perawatan gigi serta mulut, PHBS, tes kebugaran jasmani, dan lain-lain. C. Pembinaan lingkungan sekolah sehat adalah pelaksanaan 7K, yaitu kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan, dan kekeluargaan. Selanjutnya mengenai langkah-langkah penyelenggaraan program UKS, tim pembina dan tim pelaksana UKS. Langkah-langkah penyelenggaraan program UKS yaitu identifikasi masalah, perencanaan program, skala prioritas program, pelaksanaan program, pengendalian dan pengawasan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan sekolah. Selanjutnya, pembina dan tim pelaksana UKS meliputi tim pembina pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan sekolah. Kemudian, tugas dan fungsi tim pelaksana UKS. Tugasnya yaitu A. Pelaksanaan UKS atau M mulai dari menyusun rencana kegiatan, melaksanakan kegiatan, melaksanaan penilaian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. B. Melaksanakan program TRIAS UKS yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. C. Menjalin kerjasama dengan orang tua. Fungsinya yaitu sebagai penanggung jawab dan pelaksana program di sekolah atau madrasah berdasarkan prioritas kebutuhan dan menyiapkan sekolah menjadi sekolah yang melaksanakan program UKS atau M. Setelah itu, pembinaan dan pengembangan UKS atau M. A. Pembinaan peserta didik melalui kegiatan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. B. Pembinaan tim pelaksana UKS atau M melalui peningkatan jumlah kuantitas pendidikan formal, pelatihan, bimbingan teknis, seminar, lokakarya, pengawasan, dan monitoring serta evaluasi. C. Pembinaan sarana prasarana. D. Pembinaan lingkungan. E. Penelitian dan pengembangan. F. Membuat area promosi kesehatan di sekolah atau madrasah. G. Membentuk kelompok kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi atau kondisi. H. Administrasi UKS atau M. Persyaratan ruang UKS atau M. Selanjutnya pada bab 2 saya akan menjelaskan tentang penyusunan rencana kegiatan UKS. 1. Rencana kegiatan UKS atau M tahunan. Rencana kegiatan tahunan ialah rangkaian dan tahap kegiatan UKS atau M yang disusun oleh tim pelaksana dengan dihadiri oleh seluruh anggota tim pelaksana yang akan dilaksanakan selama 1 tahun pelajaran oleh tim pelaksana UKS atau M. 2. Rencana kegiatan dan rencana anggaran belanja UKS atau M merupakan bagian dari rencana kerja sekolah dan rencana anggaran belanja sekolah. 3. Penyusunan rencana kegiatan UKS atau M tahunan dilakukan pada rapat tahunan dengan melibatkan semua anggota tim pelaksana UKS atau M di sekolah atau madrasah. 4. Dalam penyusunan rencana UKS atau M perlu memperhatikan
kegiatan yang mengacu pada program, jenis kegiatan, waktu, dan dana kegiatan. Kemudian saya akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab 4 kementerian. 1. Tugas dan tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. A. Menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS atau M melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler. B. Merumuskan dan menyusun standar, prosedur, dan pedoman pembinaan dan pengembangan UKS atau M. C. Mendorong pemerintah daerah melaksanakan pelatihan bagi guru pembina UKS atau M dan kader kesehatan. 2. Tugas dan tanggung jawab Kementerian Kesehatan. A. Menetapkan kebijakan yang mendukung kegiatan UKS atau M. B. Memfasilitasi gerakan masyarakat, sekolah, maupun kampanye kesehatan yang mendukung pelaksanaan UKS atau M. C. Melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi tentang UKS atau M. Selanjutnya, ketiga, tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama. A. Menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS atau M melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler. B. Menetapkan standar, prosedur, dan pedoman pembinaan dan pengembangan UKS atau M. C. Mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan agama. 4. Tugas dan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri. A. Memfasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria program UKS atau M. B. Mendorong pemerintah daerah kabupaten atau kota untuk membentuk peraturan daerah penyelenggaraan UKS atau M. C. Mendorong pemerintah daerah untuk memasukkan UKS atau M dalam perencanaan daerah di tingkat kecamatan, kabupaten atau kota, dan provinsi. Kemudian pada bab 3 saya akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah upaya yang diberikan berupa bimbingan dan atau tuntutan kepada peserta didik tentang kesehatan yang meliputi seluruh aspek kesehatan pribadi, baik fisik, mental, dan sosial, agar kepribadiannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Tujuan dari pendidikan yaitu A. Memiliki adab, sopan santun, dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip karakter etika ketimuran. B. Memiliki pengetahuan tentang kesehatan, termasuk perilaku hidup bersih dan sehat. C. Memiliki nilai dan sikap yang positif terhadap prinsip dan pola hidup bersih dan sehat. 2. Pelaksanaan pendidikan kesehatan, yaitu melalui kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya mengenai pelayanan kesehatan. 1. Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah upaya peningkatan kesehatan atau promotif, pencegahan atau preventif, pengobatan atau kuratif, dan pemulihan atau rehabilitatif yang dilakukan terhadap peserta didik dan lingkungannya. 2. Tujuan pelayanan kesehatan. A. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan melakukan tindakan hidup sehat dalam rangka membentuk perilaku hidup bersih dan sehat. B. Meningkatkan daya tahan tubuh peserta didik terhadap penyakit dan mencegah terjadinya penyakit, kelainan, dan cacat. C. Menghentikan proses penyakit dan mencegah komplikasi akibat penyakit, kelainan, pengembalian fungsi, dan peningkatan kemampuan peserta didik yang cedera atau cacat agar dapat berfungsi optimal. Selanjutnya mengenai pembinaan lingkungan sekolah sehat. 1. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah bagian dari lingkungan yang menjadi wadah atau tempat kegiatan pendidikan. 2. Lingkungan sekolah sehat. Lingkungan sekolah sehat adalah suatu kondisi lingkungan sekolah yang dapat mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal serta membentuk perilaku hidup bersih dan sehat serta terhindar dari pengaruh negatif. 3. Pembinaan lingkungan sekolah sehat. Pembinaan lingkungan sekolah sehat adalah usaha untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang dapat mendukung proses pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. 4. Pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah sehat. A. Kepala sekolah. Kepala sekolah selaku ketua tim pelaksana UKS atau M di sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah di sekolah masing-masing. B. Guru dalam melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat. C.
C. Peserta didik. Peserta didik diharapkan ikut berperan serta aktif dalam menjaga serta mengawasi kebersihan lingkungan sekolah masing-masing dan lain-lain. C. Peran pegawai sekolah. Pegawai sekolah yang merupakan warga sekolah baik yang tinggal di lingkungan sekolah atau tidak wajib melaksanakan dan mengawasi serta memelihara lingkungan sekolah sehat terutama pada persediaan fasilitas sarana prasarana. Selanjutnya, komite sekolah. Komite sekolah sebagai wadah organisasi orang tua peserta didik. F. Masyarakat. Masyarakat di sekitar sekolah diharapkan berperan serta untuk melaksanakan pembinaan terutama dalam memelihara dan menjaga lingkungan sekolah sehat. Selanjutnya pada bab 4 saya akan menjelaskan tentang monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Monitoring adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan, pengontrolan, atau pengendalian terhadap suatu objek kegiatan yang akan, sedang, atau yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya evaluasi. Evaluasi adalah salah satu melalui proses pengukuran hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran yang telah ditentukan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan UKS atau M yang akan datang. Selanjutnya pelaporan. Pelaporan dalam pelaksanaan UKS atau M adalah suatu kegiatan melaporkan atau menyampaikan secara tertulis segala kegiatan yang telah dilakukan mencakup program pelaksanaan UKS atau M yang dilakukan tim pelaksana UKS atau M. Selanjutnya pada bab 5 ini saya akan menjelaskan tentang indikator keberhasilan yang meliputi indikator input, indikator output, dan indikator dampak. Indikator input yaitu 1. SK tim pelaksana UKS atau M sekolah atau madrasah, 2. Rencana kegiatan UKS atau M, 3. Rencana anggaran belanja UKS atau M, dengan rencana kerja sekolah dan rencana anggaran belanja sekolah. 4. Peran dan keterlibatan komite sekolah. 5. Peran dan keterlibatan masyarakat dan PKK, dan lain-lain. Selanjutnya, indikator output meliputi 1. Terlaksananya trias UKS, 2. Terlaksananya program UKS atau M di sekolah ditangani oleh anak, 3. Ketersediaan sarana dan prasarana UKS atau M, 4. Ketersediaan air bersih, 5. Ketersediaan kantin sehat, 6. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, 7. Tempat cuci tangan dengan air mengalir, dan lain-lain. Selanjutnya, indikator dampak meliputi 1. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat, 2. Meningkatnya derajat kesehatan peserta didik, 3. Meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta didik tentang hidup sehat, 4. Meningkatnya partisipasi, dan lain-lain. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu kesimpulannya keberhasilan pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah atau madrasah akan terlihat atau tercermin pada perilaku hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik, dan ini merupakan harapan dari keseluruhan pembina dan pengembangan UKS atau M. UKS atau M merupakan wadah dan program untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik sedini mungkin yang dilakukan secara terpadu oleh 4 kementerian, yaitu Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Usaha membina, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik dilaksanakan melalui program pendidikan di sekolah atau madrasah dengan berbagai kegiatan intrakurikuler dan kurikuler serta melalui usaha-usaha lain di luar sekolah atau madrasah. Dalam pelaksanaannya, pembinaan dan pengembangan UKS atau M juga melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan untuk mencapai derajat kesehatan peserta didik. Kemudian, ide untuk meningkatkan peran UKS di sekolah menurut saya yaitu 1. Dengan cara memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip-prinsip hidup sehat, serta berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan usaha kesehatan di sekolah. 2. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembenahan sistem sumber daya manusia di lingkungan sekolah. 3. Meningkatkan pola pikir di lingkungan sekolah mengenai UKS. 4. Menerapkan tindakan promotif, kuratif, preventif, dan rehabilitas terkait UKS di lingkungan sekolah.
Sekian penjelasan dari video saya. Apabila ada kesalahan kata dan kurang jelas dalam menjelaskan materi, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.